Halo, assalamualaikum, selamat datang di YouTube Fanirva Cooking. Di video kali ini aku mau masak resep bumbu hitam bebek Madura. Di sini aku punya setengah ekor daging bebek dan ini juga udah aku persiapkan perbumbuan. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, cabai rawit, cabai merah besar, serai dan daun salam. Ada kemiri, ada tumbar, dan ada sedikit merica butiran. Di sini sudah aku siapkan pan. Di sini mau aku sunray dulu merica, kemiri, dan ketumbarnya. Ini yang membuat bumbunya itu lebih enak. Di sini saya masukkan kemirinya dulu karena kemiri itu agak lama untuk disunray. Kemiri sudah hampir matang, sekarang aku masukkan ketumbar dan merica butirannya, lalu sunray lagi sampai semuanya matang. Setelah diaduk-aduk, di sini udah matang, saya mau angkat dan di sini saya mau haluskan pakai cobek biar lebih mudah ya teman-teman. Ini aku haluskan kemiri, merica dan ketumbarnya. Kemiri, ketumbar dan mericanya sudah halus. Sekarang mau aku kumpulkan jadi satu. Di sini aku sudah punya serundeng. Serundengnya ini udah matang ya teman-teman. Jadi proses saat membuatnya tidak aku videoin. Untuk mempersingkat video, langsung aja di sini mau aku halusin pakai cobek. Ya rasanya lebih mantap, lebih nikmat ya. Di sini aku pakai serundengnya setengahnya aja, jangan semuanya, nanti kebanyakan dan rasanya akan berbeda ya teman-teman. Langsung saja di sini aku haluskan serundengnya karena ini masih panas jadi mudah untuk dihalusin. Serundengnya udah halus, sekarang mau aku kumpulkan jadi satu. Di sini aku mau blender perbumbuan. Ini aku blender semuanya kecuali daun salamnya biar mudah dan cepat. Sebelum dihalusin pakai blender, di sini mau aku iris-iris agar halusnya itu merata. Sebagian bumbunya mau aku taruh ke dalam blender karena ini telanannya nggak muat ya teman-teman. Lanjut di sini mau aku iris cabai. Iris perbumbuan di sini udah selesai. Sekarang aku masukkan ke dalam chopper, masukkan semuanya. Tambahkan air secukupnya, lalu tutup dan di blender sampai bumbunya halus. Nah, ini bumbu yang udah dihalusin, warnanya cantik sekali. Siapkan wajan, tuang minyak secukupnya. Minyak sudah panas, masukkan bumbu tadi yang udah di blender, tuang semuanya, tumis bumbu sampai matang dan bau harum, dan jangan lupa diaduk-aduk terus agar matangnya itu merata. Tambahkan 2 lembar daun salam, lalu aduk-aduk lagi sampai semuanya matang. Tambahkan bumbu yang tadi udah disangrai dan udah dihalusin, masukkan semuanya, lalu aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Airnya sudah menyusut, tandanya bumbu ini udah matang dan udah bau harum. Di sini mau aku tambahkan air. Ini bekas blender tadi aku kasih air.
Aduk-aduk bumbu, lalu masukkan daging bebek yang udah aku cuci bersih. Di sini daging bebeknya mau aku ungkep sama bumbunya supaya bumbu bebek maduranya lebih gurih dan lebih enak seperti yang dijual-jual. Tambahkan garam 1 sendok makan atau secukupnya sesuai teman-teman berapa banyak masaknya. Tambahkan gula pasir setengah sendok makan, lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah diaduk-aduk, di sini mau aku tutup sebentar. Nah, ini setelah aku tutup tadi, aku buka. Di sini aku mau balik daging bebeknya. Setelah dibalik semuanya, di sini mau aku tutup lagi, ungkep sampai airnya menyusut, sampai daging bebeknya matang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini airnya sudah menyusut, bumbu bebeknya sudah kental, dan daging bebeknya pun di sini sudah matang. Di sini daging bebeknya udah direbus atau diungkep selama 90 menit. Ini dagingnya udah empuk dan airnya udah menyusut. Di sini aku mau angkatin bebeknya. Jadi di sini yang aku ambil dagingnya aja, bumbunya nggak usah. Bumbunya biarin aja di wajan karena nanti akan aku masak lagi buat bikin bumbu hitam bebek maduranya. Di sini aku tidak menggunakan kluwek. Basicnya nanti aku kayak gini ya teman-teman, biar seperti yang dijual-jual. Kalau ditambahin kluwek nanti rasanya akan berbeda dan kayak rawon gitu ya, jadi nggak enak. Bumbu bebeknya di sini aku masak lagi. Di sini mau aku masak sampai benar-benar matang dan aku jadiin bumbu hitam bebek Madura. Di sini aku masaknya pakai api kecil, jadi nanti hitamnya itu alami, hitam sendiri. Hitamnya itu enggak gosong ya teman-teman, karena ini khasnya hitam, jadi ini enggak gosong. Nah, di sini aku tambahin air asam jawa. Air asam jawanya sedikit aja agar bumbu hitam bebek maduranya makin enak, makin mantap. Di sini aku tambahkan ini serundeng yang udah dihalusin, masukkan semuanya aja, lalu kita aduk-aduk lagi sampai tercampur merata, sampai benar-benar matang menjadi hitam. Tapi hitamnya itu bukan karena gosong ya teman-teman. Jangan lupa dicek rasa supaya rasanya benar-benar pas dan enak. Nah, di sini kurang manis, jadi aku tambahin gula putih sedikit, lalu kita aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Nah, kalau kayak gini sambil dicek rasa lagi ya, sesuai selera masing-masing. Setelah diaduk-aduk, nah di sini mau aku matikan dulu kompornya. Di sini aku mau goreng daging bebeknya dulu. Di sini aku sudah siapkan wajan dan minyak panas. Ini aku masukin bebeknya untuk digoreng. Nah, kenapa tadi aku nggak selesain dulu saat bikin bumbu hitam bebek maduranya? Di sini aku goreng daging bebeknya dulu karena aku mau ambil minyak yang bekas goreng daging bebeknya, nanti mau aku taruh ke bumbunya biar ada sari rasa bebeknya gitu ya teman-teman. Jadi nanti bumbu hitam bebek maduranya makin enak seperti yang dijual sama abang-abang yang jualan. Di sini daging bebeknya udah mau matang. Di sini aku balik biar matangnya merata. Nah, ini dia daging bebeknya udah matang, udah agak kering. Di sini mau aku angkat dan tiriskan. Minyak bekas goreng daging bebeknya di sini mau aku campurkan ke bumbu bebeknya biar nanti bumbu hitam bebek maduranya hasilnya itu lebih enak, lebih gurih. Ya, seperti yang dijual sama abang-abang yang jualan, dijamin ini beneran enak ya. Nah, ini ya teman-teman, dicampurkan kayak gini. Kita lanjut masak bumbu hitam bebek maduranya. Caranya kita masukkan minyaknya dulu, baru kita lanjut
lanjut masak lagi. Nah, ini minyaknya sudah cukup. Lanjutin bumbu hitam bebek maduranya. Di sini lanjut dimasak lagi. Di sini harus pakai api kecil, jangan api besar, biar nggak gosong dan nanti akan hitam sendiri ini bumbunya kalau pakai api kecil. Tapi jangan dikira ini gosong ya teman-teman, karena bumbu hitam bebek madura itu khasnya itu hitam ya teman-teman. Nah, ini hitamnya juga karena hitam alami, aku nggak pakai kluwek. Kalau teman-teman mau menggunakan kluwek juga boleh, sesuai selera aja. Nah, di sini aku membuatnya nggak pakai kluwek karena nanti bisa merusak rasa juga. Kalau pakai kluwek itu nanti rasanya agak kerawon gitu ya teman-teman. Lah karena aku ini bikinnya itu bumbu bebek hitam Madura, jadi aku nggak pakai kluwek. Hitamnya itu khas asli kayak gini ya teman-teman. Dimasaknya lama tapi pakai api kecil dan ini enggak gosong. Ini beneran enak banget. Nah, ini dia bumbu hitam bebek maduranya udah mateng. Di sini mau aku sajikan ke dalam piring. Nah, ini dia daging bebek tadi yang udah digoreng. Di sini mau aku coba makan pakai nasi anget dan lalap timun. Dan ini ada bumbu hitam bebek maduranya yang tadi udah aku masak. Ini ya teman-teman, udah jadi kayak gini, rasanya enak banget. Udah aku cicipin. Ini seriusan seperti yang dijual sama abang-abang yang jualan. Buat teman-teman di rumah silahkan coba menu yang satu ini. Seriusan ini bikin kalap ya teman-teman, nggak mau berhenti makan. Nah, ini aku tambahkan bumbu hitamnya di atas bebeknya kayak gini. Di sini aku tambahkan sedikit serundeng dan ada lalap timun juga. Kalau teman-teman punya sambal bisa ditambahin sambal biar makin mantap, pedas, nikmat. Nah, ini dia bumbu hitam bebek maduranya sudah matang. Seriusan ini enak banget. Teman-teman di rumah wajib banget coba menu yang satu ini. Buat teman-teman ini buatnya lumayan ya, menguras waktu, tapi seriusan ini makannya jadi kenyang, nggak usah beli, bisa bikin sendiri di rumah dan bisa makan banyak. Ini enak banget. Buat teman-teman di rumah coba menu yang satu ini. Nah, di sini aku cobain, ini enak banget. Dagingnya empuk, luarnya garing, crunchy, tapi dalamnya itu dagingnya empuk banget ini ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu channel aku agar makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum.